Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Armaya Sari, guru SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA kelas 7, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah objek IPA. Anak-anak, apakah kamu sudah tahu apa yang akan dipelajari dalam IPA? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah objek dalam IPA. Objek dalam IPA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan interaksinya dengan alam sekitar. Contohnya, interaksi antara air dengan makhluk hidup, interaksi manusia dengan hewan, interaksi manusia dengan udara, interaksi tumbuhan dengan udara, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian ilmu dalam IPA. Yang pertama ada fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, kimia. Kimia ilmu yang mempelajari tentang penyusunan dan perubahan zat-zat. Yang ketiga ada biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang keempat ada geologi dan astronomi, ilmu yang mempelajari tentang lapisan penyusun bumi dan antariksa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran. Apakah kamu tahu apakah pengukuran itu? Ya, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, selanjutnya adalah satuan. Satuan itu adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi anak-anak harus dapat membedakan antara besaran dan satuan. Untuk itu kamu juga perlu tahu apakah alat-alat yang digunakan untuk pengukuran dan apa sajakah besaran dan satuan yang akan dipelajari dalam IPA. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besaran pokok. Apakah besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan merupakan hasil dari perhitungan atau operasi antar besaran. Misalnya panjang. Panjang itu kita ukur menggunakan alat ukur dan merupakan hasil pengukuran, bukan merupakan hasil perhitungan. Ada 7 besaran pokok yang dapat kamu lihat dalam tabel ya. Yang jenis besaran pokok dan satuan-satuannya itu bisa kamu lihat dalam tabel yang tertera di layar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Apakah besaran turunan itu? Besaran turunan adalah hasil operasi hasil perhitungan besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contohnya nomor 1 adalah luas. Luas merupakan hasil perkalian antara panjang dan lebar. Panjang dan lebar merupakan besaran pokok yang memiliki satuan meter. Jadi meter kali meter satuannya adalah meter persegi. Kamu dapat melihat besaran turunan ada 10 dalam tabel yang semuanya bisa kamu lihat jenis besaran turunan dan satuan-satuannya. Selanjutnya kita akan mempelajari alat-alat ukur. Jadi, apakah alat-alat yang dapat kita gunakan dalam pengukuran? Yang pertama, panjang. Untuk mengukur panjang, kita dapat menggunakan mistar, meteran, juga jangka sorong. Kita sebagai peneliti atau ilmuwan biasanya menggunakan alat-alat ini untuk mengukur panjang. Yang kedua, untuk mengukur massa digunakan neraca.
Neraca ini mempunyai banyak jenis. Yang pertama ada namanya neraca digital, neraca berat badan, neraca bahan kue, dan ada jenis banyak neraca-neraca lainnya. Yang ketiga, untuk mengukur waktu digunakan alat stopwatch. Stopwatch ini adalah alat yang biasa digunakan oleh guru olahraga untuk menghitung kecepatan lari jarak pendek. Ya, jadi untuk menggunakan stopwatch ini biasa digunakan untuk mengukur kecepatan yang digunakan oleh guru-guru olahraga. Ada yang ingat satuan waktu? Ya, satuan waktu adalah sekon atau detik yang berlaku secara satuan internasional atau SI. Yang keempat, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Biasanya alat ini digunakan oleh dokter atau tim medis di rumah sakit untuk mengukur suhu tubuh. Tetapi jenis termometer ini banyak jenisnya. Ada termometer untuk mengukur suhu tubuh, termometer untuk mengukur suhu ruangan, cairan, ataupun suhu makanan. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah alat untuk mengukur arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampermeter. Jadi, satuan kuat arus adalah ampere, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur satuan listrik disebut ampermeter. Mungkin kamu jarang melihat atau menggunakan ampermeter ini karena alat ini digunakan oleh orang-orang ahli yang bekerja untuk mengukur kuat arus listrik. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah satuan. Satuan itu terbagi dua. Yang pertama ada satuan baku, yang kedua adalah satuan tidak baku. Yang dimaksud satuan baku itu apa? Satuan baku itu adalah satuan yang berlaku secara internasional atau disingkat sebagai SI atau satuan internasional. Contohnya panjang, satuan bakunya meter, waktu sekon, kuat arus ampere. Nah, itu adalah contoh-contoh satuan baku atau standar. Selanjutnya kita akan bahas tentang satuan tidak baku. Kenapa disebut satuan tidak baku? Ya, karena pengukurannya itu berbeda setiap orang dan hasilnya juga berbeda. Contohnya menggunakan jengkal atau hasta. Bahkan orang-orang di Eropa sana untuk mengukur panjang, misalnya tinggi Anthony mencapai 2 kaki. Jadi setiap orang kan memiliki kaki yang berbeda ukurannya. Jadi hasil yang ditimbulkan setiap orang juga berbeda. Misalnya meja ini panjangnya 5 jengkal menurut jengkal saya. Jadi menurut jengkal kamu belum tentu 4 jengkal karena jengkal saya dan jengkal kamu itu berbeda. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.